Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mesya Fatur Sasmita Ningrum, mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini, saya mengundang dua narasumber untuk membahas topik tentang life balance, upaya generasi muda mewujudkan SDGs sehat dan sejahtera. Oke, bersama saya telah ada hadir dua narasumber hebat dan cantik nih, masih pada muda-muda. Ada yang dari lulusan keperawatan dan kesehatan lingkungan. Kepada dua narasumber, boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih kepada Kak Mesya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviandra Ramdhaniati, biasa boleh dipanggil Novi. Saya lulusan dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Kesibukan saya sekarang bekerja dan bisa juga menjaga kesehatan sehari-hari. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rezika Putri, saya lulusan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, jurusan Ahli Media Kesehatan Lingkungan. Kesibukan saya saat ini bekerja. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk datang jadi narasumber aku. Aku berterima kasih sekali. Seperti yang udah aku infokan sebelumnya, kesempatan kali ini itu kita akan bahas temanya itu tentang SDGs 3, itu sehat dan sejahtera. Nggak buang-buang waktu nih, kita mulai ya. Aku izin kita bahas topiknya. Pertama-tama aku akan ajak diskusi itu tentang bagaimana menurut kalian life balance bagi generasi muda seperti kita nih, dan bagaimana kaitannya dengan SDGs. Kalau dari aku ya, kalau menurut saya life balance itu menjaga keseimbangan fisik dan mental sih yang lebih tepatnya. Karena untuk generasi muda sekarang itu nggak harus fokus sama kerja dan belajar aja, tapi tetap harus mikirin gimana kita biar bisa bahagia, sama biar bisa jaga kesehatan juga. Jadi nggak hanya fokus kerjaan sama belajar, kita tetap harus bagaimana caranya biar kita bisa bahagia, sehat, terus bisa komunikasi sama orang lain dengan baik dan benar, bukan hanya sama teman satu orang aja, bukan hanya sama keluarga, tapi kelompok besar kita juga bisa. Berarti komplit gitu ya, Novi ya. Kalau dari sisi Rezika sendiri gimana? Kalau menurut saya, life balance itu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, belajar, serta lingkungan. Berarti intinya semua sama ya, life balance itu di usia kita yang udah bekerja, udah sibuk, benar-benar harus benar-benar menjaga pola kesehatan, time management juga. Iya, benar sekali. Kalau kita tarik dari perspektif kesehatan nih, menurut Rezika yang ahli kesehatan lingkungan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda seperti kita untuk menjaga keseimbangan hidup? Oke, tantangan terbesarnya itu dari gaya hidupnya, pola tidur yang berantakan, sosial media, terus makan cepat saji, kurangnya aktivitas olahraga itu bisa menjadi gangguan dari kesehatan fisik dan mental kita. Bener ya, karena kalau misalnya kita secara nggak sadar scroll HP tahu-tahu, Iya, benar. wah sudah menghabiskan banyak waktu. Oke, kalau misalnya dari Novi sebagai seorang perawat, apa bentuk kontribusi yang bisa dilakukan untuk mengedukasi generasi muda soal life balance? Oke, kalau kami dari seorang perawat biasanya ya, itu edukasi langsung kepada generasi muda. Kalau misalnya itu bisa melalui sekolah, SMA, apalagi anak-anak SMA ya. Nah, edukasi langsungnya itu contohnya seperti kita sosialisasi terkait pola tidur yang cukup. Contohnya kurang lebih 1 hari itu 8 jam. Kemudian untuk tidur siang itu juga kita harus tahu bukan tidur dari jam 1 sampai jam 3 sore. Sebenarnya bagus, dari jam 1 sampai jam 3 sore itu adalah waktu tidur siang yang bagus. Karena setelah asar, di jam 4 sore ke bawah itu bukan waktu tidur siang yang bagus. Jadi untuk pola tidur juga harus diatur. Kemudian manajemen stres. Nah, manajemen stres ini kita bisa dari relaksasi mendengarkan musik, kemudian kita bisa menonton TV juga bisa, kemudian dibantu dengan olahraga, kemudian distribusi kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada halayak ramai juga harus dikontribusi juga. Berarti intinya semua kontribusi yang tanpa sadar kita lakukan itu sangat berdampak ya untuk sekeliling kita, untuk life balance.
Oke, sekarang kita lanjut lagi dari latar belakang Rezika dengan Novi. Jadi aku bakal bertanya dari sisi Rezika dulu nih, sebagai anak kesehatan lingkungan. Seberapa besar sih peran lingkungan yang sehat untuk mewujudkan life balance sebagai generasi muda? Oke, kalau menurut saya sangat amat penting karena lingkungan yang sehat, air bersih yang sehat, udara yang segar itu sangat eh, dapat mencegah penularan penyakit terhadap lingkungan. Jika kesehatan lingkungan yang sehat, maka keseimbangan itu sangat tercapai. Berarti kesehatan itu juga dari lingkungan yang sehat ya, bener juga ya. Kalau misalnya lingkungannya aja sudah kotor, tercemar, kita susah mau menjaga life balance. Kalau dari latar belakang kesehatan, tentu lingkungan mesti yang paling penting ya berarti Rezika. Kalau dari sisi Novi yang sebagai seorang perawat, apa yang paling sering sih kamu lihat terkait gaya hidup generasi muda zaman sekarang yang berdampak bagi kesehatan? Oke, kalau untuk generasi muda sekarang nih, kebanyakannya pola tidur yang nggak teratur. Kemudian jarang sarapan. Kenapa jarang sarapan? Karena mereka bergadang, terus bangunnya telat, langsung siap-siap, terus langsung pergi kuliah atau pergi sekolah, kemudian pergi kerja. Terus juga terlalu lama dengan gadget, terlalu fokus sama gadget. Nggak hanya di tempat kerja, di sekolah, di tempat kuliah, tapi pulang ke rumah juga nggak ngelakuin aktivitas fisik, tapi langsung pegang gadget sampai larut malam. Nah, dampaknya itu bisa penurunan konsentrasi, kemudian mudah lelah, terus nggak bisa fokus juga terhadap sekolah, pekerjaan. Yang paling parahnya lagi sih bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat kronis. Nah, jadi kami sebagai perawat ini punya kontribusi yang sangat penting untuk generasi muda sebagai investasi yang baik untuk mereka ke depannya. Benar ya, berarti kita memang benar-benar harus menjaga pola kehidupan. Karena kalau kita lihat dari jawaban Novi, yang tidak seimbang itu sangat bahaya ke depannya Iya, ya. benar Berarti banget. bukan langsung sekarang ya, berarti Iya. efek sampingnya itu jangka panjang. Dari obrolan kita dapat ditarik kesimpulan banyak poin ya. Kalau sebagai generasi muda, boleh nggak sih Novi sama Rezika sharing ke teman-teman apa sih, bagaimana sih menjaga life balance di tengah sibuknya kegiatan kalian? Kalian pasti kan harus multitasking, target karir juga, kehidupan pribadi juga. Boleh sharing nggak gimana nih tipsnya? Boleh sih, sebenarnya kalau mau jujur memang sangat susah, tapi itu harus diusahakan. Kenapa? Karena memang life balance dalam hidup itu memang harus benar-benar bisa kita fokuskan, karena kesehatan mental dan fisik juga harus baik. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, dari kerja, belajar, pekerjaan rumah, walaupun belum berumah tangga ya, tapi bekerja dari pagi sampai sore. Kemudian di rumah kita pasti pulangnya sore juga nggak olahraga kan. Tapi sebelum tidur saya biasanya melakukan olahraga ringan kayak jalan di tempat aja sambil pegang handphone. Walaupun kita tetap gadget ya, tapi jalan di tempat dari ruang tamu ke dapur beberapa kali udah termasuk olahraga ringan kan. Udah kita bisa hitung berapa langkah kita malam sebelum kita tidur. Nah, jadi selain itu pas pulang juga kita jangan langsung gadget tapi bersih-bersih, kemudian jangan lupa makan dan istirahatnya juga harus cukup. Jadi memang semua itu harus diatur sih dari kerja, kemudian kegiatan kita di rumah, olahraga. Nah, satu juga, kalau olahraga itu nggak harus yang berat sih sebenarnya kalau kita yang kerja, karena kan kerja ada deadline yang harus kita siapkan, kemudian banyak job desk-nya juga. Nah, kegiatan kita sebelum pergi kerja kita bisa nyapu kok. Nyapu itu termasuk olahraga ringan. Nah, jadi kalian jangan cuman bangun, tidur, sarapan, terus langsung pergi kerja. Apalagi pergi kerjanya yang naik motor, naik mobil, itu nggak ada gerak sama sekali. Nah, jadi kalian nyapu satu rumah juga udah termasuk olahraga ringan. Jadi dari aku sendiri untuk jaga keseimbangan tubuh aku ya pagi bangun tidur, aku buat kerjaan rumah, kemudian mandi dan sarapan, terus pergi kerja, aku urus apa yang bisa aku kerjakan di tempat kerja, kemudian pulang ke rumah, aku beres-beres, aku makan lagi, jangan lupa makan ya semuanya. Jadi
kalau udah makan istirahat yang cukup, sebelum istirahat boleh juga seperti tadi olahraga kecil walaupun sampai pegang gadget. Idenya bagus juga ya. Saya sebelumnya Iya. nggak pernah kepikiran loh jalan dari ujung Iya, rumah ke kan ujung ya? rumah. Iya. Daripada Lumayan ya, bisa berapa ribu langkah biasanya Kak Novi? nggak sampai ribuan sih. Cuma lumayan lah Ya ya. lumayan ya kalau Lumayan setiap lah ya. hari berapa ratus langkah juga oke kan. Iya ya, Tapi sebagai tetap bentuk gadget. Daripada kita gadgetnya baring, mending kita Benar, jalan benar, kan. benar. Lebih berfaedah ya sambil Iya. olahraga ringan. Benar. Mantap nih Kak Novi nih tipsnya. Nyapu lagi, wah luar biasa. Iya. Nah, kalau dari sisi Rezika sendiri gimana sih ngejaga life balance? Sharing dong. Kalau dari sisi aku sih sangat amat susah ya, karena menjaga kesehatan tubuh, pekerjaan di rumah, pekerjaan rumah itu sangat susah menyeimbanginya. Lagi pula kita juga generasi Gen Z ya, kerjanya HP sampai larut malam, bikin nggak fokus gitu. Jadinya kayak keseimbangan tubuh tuh memang susah sih terjaga. Kalau olahraga sih sebenarnya sih kata Kak Nopi, bisa jalan kaki ringan. Tapi kalau aku biasanya bangun tidur itu olahraga kecil sih biar tetap terjaga. Berarti sebagai generasi muda itu kita bisa tarik kesimpulan ya kalau misalnya untuk menjaga life balance itu bisa dari hal-hal sederhana, dari olahraga ringan, dari Iya, menjaga benar. pola tidur, Betul. kemudian pola makan. Kalau aku sendiri sih kalau boleh sharing, memang menjaga life balance itu sulit. Cuman disinilah upaya kita generasi muda gimana untuk mewujudkan life balance. Iya benar. Kerja oke, pendidikan oke, karir oke. Oke. Wah, gak kerasa pembahasan kita tentang SDGs sehat dan sejahtera sudah lumayan banyak ya. Dari jawaban Novi sama Rezika masih kurang komplit nih kalau belum kasih pesan untuk generasi muda di luar sana. Jadi sebagai bentuk penutupan, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung SDGs dan pesan untuk teman-teman muda di luar sana? Oke, kalau menurut saya langkah kecilnya tapi nyata itu kita bisa ikut donor darah, kemudian menjaga kesehatan lingkungan, jauhi hal-hal yang namanya alkohol ataupun rokok. Kemudian kalau kita merasa punya teman yang berada di fase mereka lagi kesusahan ataupun stres ataupun ada tekanan mental, kita dampingi selagi kita bisa. Nah, jadi jangan hanya fokus sama diri sendiri, tapi untuk orang lain juga kita harus fokus. Sama lingkungan juga kita harus fokus. Kalau pesan dari aku sih, yang kecil-kecil aja ya, yang bisa kita lakuin, pola tidurnya dijaga, kemudian sarapannya jangan lupa, kemudian gadgetnya dikurangin, sama olahraga kecilnya jangan lupa. Berarti semuanya dimulai dari hal-hal kecil ya? Iya, benar. Kecil-kecil ya di bukit ya? Iya, benar sekali. Kalau dari sisi Rezika sendiri gimana? Kalau dari sisi aku pesannya singkat aja. Kesehatan itu investasi jangka panjang. Jadi mulai dari sekarang hal-hal kecil harus dipedulikan. Kalau udah sakit itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi dari pola tidur, pola makan, olahraga itu tetap harus dijaga biar semuanya seimbang. Biar semuanya balance. Oke. Wah, udah selesai nih. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk Novi sama Rezika di tengah kesibukannya. Udah jadi narasumber aku dalam pemenuhan tugas aku. Terima kasih ya. Terima kasih.